Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia akan menjelaskan tentang studi kasus perusahaan pelita. Kasus yang akan kita pelajari yaitu perusahaan pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta rupiah, di mana 200 juta rupiah dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini yaitu hutang 25%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga saat ini yang dianggap bebas resiko adalah 6%, retur yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, resiko pasar perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah Rp1.000. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar Rp200 dengan reinvest 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp250 juta dengan nilai per hari dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun untuk memenuhi kebutuhan dana investasi. Perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru dengan biaya emisi saham 2%. Setelah dituangkan ke dalam tabel, maka kita dapati data-data sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan L atau usaha S dengan menggunakan analisa payback, yaitu diskon faktor, NPV, IRR dan MIRR, serta crossover dan analisa risiko. Baiklah, untuk pertama kita menentukan komposisi pemodal yang terdiri dari 3 komponen: hutang, saham preferen yaitu saham istimewa yang bisa diberikan pada pendiri perusahaan, serta saham biasa. Selanjutnya kita lihat komposisi dari perusahaan pelita Indonesia dengan hutang 25%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Jadi totalnya yaitu 100% dengan kebutuhan dana 1.000 juta. Jika kita konversikan ke Excel, maka dapat data-data berikut dengan struktur modal hutang 250 yaitu 25%, saham preferen 150 yaitu 15%, saham sendiri 300 yaitu 60%. Jadi total seluruhnya adalah 700 dengan komposisi 100%. Jadi masih kurang. Karena masih kurang, kita tambahkan saham baru yaitu dengan hutang 250 yaitu 25%, saham preferen 150 yaitu 15%, modal sendiri 300 yaitu 30%, dan saham baru 300 dengan komposisi 30%, serta lengkap adalah 1.000 juta dengan komposisi 100 juta, sehingga pas struktur modalnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Jika kita rincikan, dapatlah data sebagai berikut. Di tahun pertama, biaya obligasi yaitu senilai 925. Ini kita dapatkan dari 1.000 dikurang Rp75 per lembarnya. Di tahun pertama kita mendapatkan 12%. 12% dikali Rp1.000 yaitu Rp120.
begitu juga di tahun kedua, ketiga, keempat. Nah, di tahun kelima itu kita selesaikan. Kita hanya mengambil sampai tahun kelima. Nah, di mana 12% dikali 1000 ditambah 1000. Nah, jika ditotalkan kita mendapatkan bunga 14,19%. Nah, untuk mencari bunga itu kita menggunakan rumus IRR. Meski tadi bunganya 12%, tapi ditambah dengan biaya emisi yaitu menjadi 14,19%. Sehingga untuk mencari KD adalah biaya bunga X1 dikurang pajak, jadi biayanya adalah 9,94%. Nah, biaya saham preferen itu sebagai berikut rumusnya. Dividen per price 1 kurang E sama dengan 1,25 per 1.500 dikali 1 dikurang 0,2 yaitu 8,5034%. Nah, selanjutnya mencari saham preferen di mana saham diterbitkan sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembarnya. Nah, dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dengan biaya emisi saham 2%. Nah, makanya E di sini adalah 0,02. Nah, setelah dituangkan ke dalam Excel, maka didapatilah angka-angka sebagai berikut. Dengan cost-nya 9,94%, di hutang dan saham preferennya adalah 8,5. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari modal sendiri, salah satunya menggunakan rumus CAPM dengan rumus sebagai berikut. Nah, setelah menggunakan rumus berikut, maka didapatilah modal sendiri yaitu 10,8%. Nah, untuk saham baru kita menggunakan rumus berikut. Nah, kita berpatokan pada R-nya yaitu saham baru, modal sendiri yaitu 10,8%. Nah, setelah dimasukkan ke rumus, saham baru yang kita dapati adalah 11,02%. Nah, selanjutnya dilakukan adalah untuk mencari COC yaitu cost of capital dengan cara cost dikalikan dengan komposisi. Nah, cost yang udah kita dapatkan tadi yaitu hutang 9,94%, saham preferen 8,5%, modal sendiri 10,8% dan saham baru 11,02% itu kita kali dengan komposisi 25%. Nah, maka kita dapati adalah hutang 2,48, saham preferen 1,28, modal sendiri 3,24 dan saham baru 3,31. Maka total keseluruhannya adalah 10,31%. Nah, sehingga reinvest totalnya adalah 10%. Nah, itu adalah pada perusahaan S. Nah, mari kita lanjutkan dengan menggunakan usaha L. Oke. Sekarang kita mulai menghitung kelayakannya dari perusahaan L, dimulai dengan menghitung cash flow dengan cara untuk tahun pertama dikali kondisi pesimis atau kondisi moderat, dikali persennya ditambah kondisi optimis, dikali persennya dalam statistik, disebut rata-rata, dicari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Nah, saat kondisi pesimis yaitu 20%. Saat 20%, maka kita dapati angka-angka pada tahun pertama 150, tahun kedua 200, tahun ketiga 250, tahun keempat 300, dan tahun kelima 350. Nah, pada kondisi biasa-biasa saja, yaitu kondisi moderat, yaitu 60%.
maka akan didapat angka-angka sebagai berikut. Dan juga kondisi ekonomi meningkat saat optimis, nah maka akan didapati angka-angka sebagai berikut. Sehingga cash flow yang kita dapati adalah sebagai berikut. Nah, setelah mendapatkan cash flow, kita akan mencari PV-nya sesuai dengan bunga atau WACC. Cara mencarinya adalah cash flow per 1 plus WACC pangkat seberapa banyak sih tahun yang akan kita cari. Nah, setelah kita dapat kita cari dengan rumus berikut, rumus PV, dengan memasukkan WACC 10,31%, maka kita dapatilah angka-angka berikut. Nah, kemudian kita cari payback-nya. Cara mencarinya adalah untuk pengurangan cash flow ke bawah. Nah, berikut jika dituangkan ke Excel pada tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, serta 5. Nah, payback ini adalah angka payback itu didapatkan 1000 dikurang 200 pada tahun pertama. Pada tahun kedua yaitu 800 dikurang 250. Nah, pada tahun ketiga 550 dikurang 300. Hasilnya 250. Nah, jika 250 dikurang 350 pada tahun keempat, jika hasilnya sudah minus, maka kita kalikan 12. Nah, setelah dikalikan 12, kita dapati paybacknya 8,57142,857. Nah, karena 8,5 sekian dikurangi 236 hasil negatif, maka kita kalikan 30, maka dapat paybacknya adalah 17,142857 dengan jangka waktu 3 tahun 8 bulan 18 hari. Nah, kemudian kita cari payback diskon dengan cara kita copy di sebelahnya. Nah, tadi sudah kita cari dan mendapati hasil 17,1428,571. Nah, untuk payback diskon itu adalah sebagai berikut. Nah, di tabel sudah ditampilkan angka-angka yang dihasilkan saat mencari payback diskon. Maka angka yang didapatkan adalah 7,51 pada tahun kelima. Nah, ini kita kurang dengan 8 dikali 30, yaitu dapat angka 15,2736. Maka dapat payback diskonnya selama 4 tahun 7 bulan 16 hari. Nah, selanjutnya kita mencari NPV, IRR, serta MIRR. Nah, caranya adalah NPV dikali WACC cash flow pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima plus minus 1000. Untuk itu adalah untuk mencari NPV. Nah, untuk mencari IRR cash flow tahun pertama sampai tahun kelima dalam bentuk persen. Nah, serta cash flow pada tahun pertama sampai tahun kelima ditambah WACC plus minus reinvest dalam bentuk persen, sehingga didapatlah angka NVP 91,67, IRR 13,45, dan MIRR 12,14%. Nah, variance atau resiko, kita harus mencari resiko pada usaha tersebut. Nah, caranya adalah untuk menjumlahkan semua rata-rata dikurang cash flow di pangkat 2. Nah, berikut
berikut adalah angka yang untuk mencari risiko. Selanjutnya adalah mencari standar NPV dengan cara angka variance dikali 1 ditambah WACC dipangkat 1 dikali 2. Nah, maka NPV kita dapati 2883,75 dan standar NPV yaitu 53,7. Nah, jika dijumlahkan, inilah yang disebut dengan VAR NPV. Jika kita akarkan, maka adalah standar deviasinya. Selanjutnya kita mencari distribusi normal dengan rumus Z. Setelah dicari distribusi normal, maka kita dapati nilai Z-nya yaitu negatif 1,707029853 dengan persentase rugi 4,39. Nah, maka kita dapatkanlah gambaran usaha L berikut dari seluruh yang sudah kita cari tadi. Nah, bagaimana dengan usaha S? Lakukan hal yang sama. Nah, kita lakukan stepnya dari awal sampai akhir, lalu dengan menggunakan angka-angka untuk perusahaan S. Nah, berikut. Ini adalah angka yang ditampilkan jika kita mencari gambaran perusahaan S. Nah, sekarang kita mencari selisihnya pada perusahaan L, maka didapatilah angka pada tabel di kolom pertama, pada perusahaan S di kolom kedua. Nah, selisihnya adalah pada tahun kedua itu lebih besar perusahaan S, pada tahun kedua lebih besar menggunakan perusahaan S. Nah, pada tahun ketiga, 4 dan 5 lebih besar menggunakan perusahaan L. Nah, untuk menjumlahkan selisih, rumusnya adalah rumus IRR dengan crossover 5,61%. Berikut adalah grafik yang akan kita tampilkan, grafik perbandingan antara perusahaan L dan perusahaan S. Nah, kesimpulannya di sini adalah jika menggunakan perusahaan S itu lebih baik daripada menggunakan perusahaan L, tapi resikonya lebih besar. Ini yang dinamakan high risk, high return. Semakin tinggi resiko, maka akan semakin tinggi pendapatan kita. Tapi yang menjadi catatan penting di sini adalah jika WACC-nya turun dari 5,61%, maka usaha L lebih baik kita pilih. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.